Halo teman-teman, Guardian Film di sini. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Di suatu daerah pegunungan yang damai, terdapat sebuah legenda kuno yang mengatakan, jika seorang putri raja tidak menikah sampai umur ke-18 tahunnya, maka troll sang raja gunung yang tertidur akan bangun dan menculik sang putri untuk dijadikan istrinya. Di daerah itu terdapat suatu kerajaan di mana sang putri raja bernama Christine akan dinikahi dengan seorang pangeran dari kerajaan lain bernama Pangeran Frederick. Raja sangat memaksa Christine untuk segera menikah karena besok adalah hari ulang tahun ke-18-nya dan raja takut jika sang putri tidak segera menikah, maka legenda mengenai sang raja gunung akan terjadi dan putrinya akan diculik oleh troll. Keesokan harinya adalah hari pernikahan Christine. Namun ternyata, Christine memilih kabur dari kerajaan dan menolak pernikahan tersebut. Di tengah pelariannya di dalam hutan, kuda Christine tidak sengaja menyenggol seorang pemuda bernama Espen, sehingga Espen jatuh tercebur ke bawah jembatan. Lantas, Christine pun mencoba untuk menolongnya. Saat akan menolongnya, Espen secara tiba-tiba menarik Christine, sehingga mereka berdua sama-sama basah. Sebagai permohonan maaf, Espen menawarkan Christine makanan, dan Christine yang sudah dari pagi belum makan, memakan makanan tersebut dengan lahapnya. Selesai makan, Christine pun pergi tanpa memberitahukan namanya kepada Espen. Sesampai di rumah, Espen dimarahi ayahnya karena di hari sebelumnya Espen tidak menyelesaikan pekerjaannya, dan juga mereka menganggap Espen berbohong saat ia mengatakan telah memberi makanan yang seharusnya untuk mereka makan, tapi malah diberi kepada seorang wanita yang ia temui di tengah hutan. Singkat cerita, Espen ditinggal sendiri di rumah, sedangkan kakak dan ayahnya pergi berburu. Malam hari, Espen yang sedang bermain dengan api secara tidak sengaja menjatuhkan bara api ke tumpukan kain dan botol lampu sehingga menyebabkan rumah terbakar. Berpindah di tengah hutan yang gelap, kuda Christine terlihat ketakutan karena suatu hal dan tiba-tiba meninggalkan Christine begitu saja. Lalu Christine mendengar sesuatu yang besar mendekat dan langsung menangkapnya. Pagi hari, kakak dan ayah Espen yang baru pulang berburu sangat terkejut dan tak percaya melihat rumah mereka telah hangus terbakar. Di tengah kalutnya kesedihan, datanglah Pangeran Frederick dan pasukannya yang menanyakan perihal putri raja. Pengawal pribadi Pangeran Frederick mengetahui bahwa Espen berbohong saat ia mengatakan tidak melihat putri raja yang melintas. Untung saja, ayahnya dapat memberikan alasan sehingga Pangeran Frederick dan pasukannya bergegas pergi kembali mencari sang putri. Ayah Espen memerintahkan kedua anaknya, yaitu Per dan Paul, untuk mencari sang putri agar bisa mendapatkan hadiah, sedangkan Espen diusir dan harus mengurus dirinya sendiri. Espen yang tak tahu arah memilih untuk mengikuti kakak-kakaknya. Sepanjang perjalanan, Espen selalu berhenti untuk mengambil barang-barang yang ia temukan, mulai dari cermin pecah dan helm yang telah usang. Lalu Espen mendengar seseorang meminta tolong. Ia ingin menyelamatkan orang tersebut, tapi kakaknya Per menolak dan memilih untuk meninggalkan Espen sendiri. Tak disangka saat mencari suara itu, yang meminta tolong tadi adalah seorang penyihir yang hidungnya telah lama terjepit di sebuah celah batu. Kalau dilihat, Espen ini sebenarnya adalah pemuda yang jenaka dan belum terlalu dewasa. Ya, kalau orang normal pasti akan takut saat melihat penyihir, apalagi di tengah hutan. Namun, beda dengan Espen yang malah menyelamatkan penyihir tersebut. Setelah menyelamatkan penyihir itu, Espen menceritakan bahwa ia sedang mencari putri yang hilang. Penyihir itu tahu bahwa sang putri telah diculik troll dan mengatakan ada sebuah pedang yang dapat mengalahkan troll bernama Pedang Tefgir yang berada di sebuah rawa namun dijaga oleh sesuatu yang berbahaya. Sebagai balas budi, sang penyihir memberikan Espen peta ajaib yang bisa memberitahukan lokasi apapun yang diminta. Berpindah ke kerajaan,
pengawal raja memberitahukan bahwa pasukan kerajaan telah menemukan jejak kuda Tuan Putri. Dan juga mereka menemukan satu gigi raksasa yang diyakini adalah gigi troll. Lalu pada malam harinya, ternyata helm yang ditemukan tadi oleh Espen tadi siang dapat digunakan untuk memasak makanan. Di siang harinya, kakak-kakak Espen yang kelaparan menemukan satu keranjang apel emas. Mereka yang berniat memakan satu apel saja, ternyata dapat menghabiskan satu keranjang apel tadi. Lalu saat memakan apel, beberapa gadis muncul dan membawa mereka ke sebuah tempat. Espen yang melihat kakaknya akhirnya mengikuti mereka. Di sana, mereka bertiga dijamu dengan banyak makanan yang enak-enak. Namun beberapa saat kemudian, Espen melihat makanan yang ada di depannya tadi seperti tumpukan kotoran. Akhirnya Espen menyadari bahwa semua makanan itu hanyalah genjutsu atau ilusi yang disebabkan apel emas yang mereka makan tadi. Lalu Espen mengajak kakaknya, menampar kakaknya agar sadar, dan membawa mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka dikejar oleh gadis-gadis cantik tadi yang ternyata adalah makhluk mitologi buruk rupa bernama Hulders. Untung saja mereka berhasil kabur. Melanjutkan perjalanannya, Espen memberitahukan kakaknya bahwa troll tidak terlihat di siang hari karena troll tidur di siang hari dan baru beraktivitas pada malam hari. Berpindah ke sarang troll, Putri Christine yang berusaha kabur diberi makan daging kambing mentah oleh troll agar ia tetap bertahan hidup. Kembali ke perjalanannya, Espen menemukan benda-benda terbuang lagi, dan kali ini adalah gulungan benang. Paul yang sudah sangat kelaparan melihat sebuah bar dan akhirnya membawa saudara-saudaranya untuk makan terlebih dahulu. Di dalam bar, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan rombongan Pangeran Frederick. Pangeran Frederick yang melihat Espen memiliki peta ajaib, meminta Espen untuk memberinya peta tersebut. Dengan bayaran, ia akan memberi sekantung koin emas. Namun di sini Espen menolak tawaran tersebut, sehingga menyebabkan terjadi perkelahian antara mereka. Espen dan kakaknya dikejar Pangeran Frederick dan pengawalnya, hingga mereka terpojok di sisi tebing. Lalu mereka memilih untuk melompat ke jurang daripada memberikan peta ajaib tersebut. Berhasil selamat di bawah, Per berkelahi dengan Espen karena kesal dengan sikapnya yang kekanak-kanakan. Lalu Per meminta peta tersebut agar ia saja yang menyimpannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan lagi, Espen menemukan benda aneh yang kali ini adalah kulit beruang. Singkat cerita, Espen dan kakaknya sampai di sebuah tempat yang berkabut. Makin lama terlihat kabut yang semakin tebal, sehingga Espen tertinggal dan terpisah dari rombongan kakaknya. Terdengar ada sesuatu yang bergerak di belakang kabut, dan ternyata itu adalah Pangeran Frederick dan pengawalnya yang masih mengejar mereka. Espen yang berpisah berhasil menemukan rawa tempat pedang Tefgir tersimpan. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung membuka perlengkapannya dan menyelam untuk mengambil pedang tersebut. Ia tak memikirkan dan tak teringat ucapan sang penyihir bahwa pedang dijaga oleh sebuah makhluk jahat. Saat Espen akan membawa pedang Tefgir, ia dikagetkan dengan kemunculan sang makhluk penjaga pedang Tefgir. Di sini Espen berhasil mengalahkan penghuni rawa tersebut dan membawa pedang Tefgir bersamanya. Singkat cerita, Espen mengetahui bahwa kakaknya telah diikat oleh Pangeran Frederick. Ia pun menggunakan kulit beruang yang ia temukan tadi untuk menyamar dan menakuti Pangeran Frederick. Namun hal itu gagal. Dan akhirnya Espen juga ikut diikat dengan kakak-kakaknya. Pada malam hari saat mereka semua beristirahat, tiba-tiba terasa sebuah goncangan. Dan itu adalah troll yang muncul dan ingin memakan mereka semua. Untung saja Espen bisa memotong tali yang mengikat mereka dan berhasil kabur. Semua pengawal Pangeran Frederick dimakan oleh troll.
Paul beserta Pangeran Frederick dibawa oleh troll ke dalam sarangnya. Di sarang troll, Putri Christine sangat senang saat mendengar Paul mengatakan Espen mencoba menyelamatkannya. Sa du Espen? Tror du at han kommer for å redde oss? Berpindah ke hutan, Espen dan Per akhirnya melanjutkan perjalanan mereka. Hingga sampai di gunung dan memasuki gua sarang troll, mereka menemukan sepatu Paul yang terjatuh. Tak kehabisan akal karena gua tersebut mirip sebuah labirin, Espen menggunakan tali yang ia temukan sebelumnya untuk penanda jalan agar tidak tersesat. Di satu titik, Espen hampir saja terjatuh pada sebuah lubang yang ternyata di dalam lubang tersebut terdapat Pangeran Frederick, Putri Christine, dan Paul. Mereka pun akhirnya menyelamatkan Paul, Putri Christine, dan juga Pangeran Frederick. Hingga akan keluar dari gua tersebut, mereka dihadang oleh troll yang sedang tertidur. Mereka harus bisa menghindar ekor troll agar tidak membangunkannya. Semua orang bisa melompati ekor troll tersebut, kecuali Pangeran Frederick yang tersandung sehingga troll sang raja hutan akhirnya terbangun. Berusaha untuk kabur, Espen dan lainnya memilih untuk mendaki puncak gunung agar mereka bisa terkena sinar matahari, karena teringat troll sangat takut pada sinar matahari. Berbeda dengan Pangeran Frederick yang memilih bersembunyi dari kejaran troll. Saat sampai di puncak, ternyata sinar matahari belum terlalu terbit. Sehingga mau tidak mau, Espen dan lainnya harus melawan troll. Espen sempat melukai kaki troll dengan menggunakan pedang Tefgir. Namun, ia harus terlempar karena serangan troll. Per yang berusaha mengalihkan perhatian troll pun pingsan terkena tamparan troll. Melihat matahari semakin terbit, Espen meminta Christine untuk mengulur waktu, sedangkan dirinya meraih lokasi paling tinggi agar bisa memantulkan sinar matahari ke tubuh troll dengan menggunakan cermin pecah yang ia temukan sebelumnya. Dan tak disangka, tubuh troll terlihat mengeluarkan asap saat terkena sinar matahari. Lalu seketika, sinar matahari pun menyingsing dan mengubah troll menjadi patung batu. Per yang tadinya tak sadarkan diri, akhirnya kembali terbangun. Sesi kerajaan bersuka cita saat Putri Christine pulang ke istana, dengan pengawalan Espen dan saudaranya. Lalu sang raja memberikan hadiah kepada Espen dan saudaranya sesuai dengan janji yang ia telah tentukan di awal, karena mereka telah berhasil membawa Putri Christine kembali ke kerajaan. Beberapa hari kemudian, Putri Christine mengajak Espen untuk pergi berkuda menuju hutan. Sedangkan di sisi lain, Pangeran Frederick bertemu dengan Holders yang tadi juga sempat menggoda Espen dan saudaranya. Dan film pun selesai.